Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mah alaina bi ni'matil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahim. Sadatul kiram, para alim ulama, para asatidz, para kiai, wabil khusus Bapak Ustadz Syarbini yang selalu kita kadimi, Bapak Ketua Masjid Madinatul Iman, Bapak Imam, beserta jamaah salat subuh yang insya Allah selalu diberkahi, diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ahad pagi hari ini kita semua diberi mampu oleh Allah untuk hadir dalam rangka silaturahmi antara sesama jamaah salat subuh, sekaligus menegakkan satu dari sekian kefarduan yaitu salat subuh. Mudah-mudahan jumpa kita hari ini yang ketambahan duduk setelah ba'da salat subuh, yaitu sama-sama memperdengarkan bahasa takmir atau panitia adalah kajian. Yang mulia hari ini menjadi penyebabnya adalah karena ada ilmu tersampaikan. Entah yang menyampaikan siapa, tidak usah dipikir Bapak nggih. Mohon izin, saya cuma ngambil buku, saya taruh sini, nanti ngomong apa, saya mohon diluruskan Pak Ustadz, karena hari ini silaturahmi. Man salaka thariqan ilal ilmi. Siapa yang ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan jalan mudah, pintu-pintu surga. Ini mau nuntut ilmu, Allah bukakan pintu surga, jalan mudahnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, hafat al-malaikat, hafat alaihim al-malaikat. Malaikat rahmat akan membukakan sayapnya, memintakan rahmat ampunan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Inilah hikmahnya majelis ilmu hari ini. Kalau kita kembali mundur sebentar, ini ngomongnya sembarang saja Pak nggih. Kita mundur kembali. Lillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Di antaranya adalah Al-Alim. Allah itu maha mengetahui. Yang di dalam kajian sebelumnya, Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, maha pengampun, penutup dosa-dosanya. Sehingga ketika kita mengenal Allah, maka kita pede Allah itu maha pengampun sebanyak apapun dosa kita. Ketika kita benar-benar bermohon ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan ampunkan. Mengenal sifat Ghafur Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang yang salah meminjam akhlaknya Allah, senang untuk mengampuni, maka kita pun senang untuk mengampuni, memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Inilah menjadi mulia paling tidak. Nah, ketika al-alim tadi, faham Allah itu maha mengetahui, sehingga kita sering mengenal al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Akrimul ulama fa innahum qurama'u indallah. Muliakanlah ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, yang ilmu datangnya dari Allah tadi, karena sesungguhnya mereka itu adalah mulia menurut Allah. Jadi kalau dimajukan, disambung-sambungkan bahwa seseorang ketika menghormati alim ulama, menghormati guru, menghormati siapapun itu yang ilmunya datang dari Allah, tidak cuma sekedar ibadah, entah ekonomi. Ketika ekonomi itu menjadi baiknya negara, baiknya Islam, maka kaitan ilmu ekonomi tadi adalah menjadi penyempurna agama.
Sehingga sesungguhnya banyak ilmu-ilmu atau amalan-amalan itu seolah-olah duniawi, tapi berakhir akhirat ketika niat dibaliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sering disampaikan oleh guru-guru kita, seolah-olah amalan kita itu amalan akhirat. Salat kita subuh hari ini, azan kita, bacaan kita, qiraah kita, itu seolah-olah semua amalan akhirat, tapi ketika dibalik itu semua adalah duniani, maka hanya berakhir di dunia saja. Hanya menjadi ahli ibadah dunia, ahli membaca Al-Quran dunia, ahli sedekah dunia saja, karena berhenti daripada niat itu semua. Nah, Allah Al-Alim itulah tadi. Kita semua memuliakan ilmu karena Allah lah yang memiliki ilmu sesungguhnya, sehingga man salaka tariqan ilal ilmi sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Nalarnya di sini, siapa yang ingin menuntut ilmu sadar bahwa ilmu itu adalah datangnya dari Allah, dititipkan kepada Rasulullah, kemudian disambungkan kepada para ulama, maka Allah akan jadikan jalan mudah untuk sampai kepada surga. Sehingga ada doktrinasi. Beruntunglah orang-orang yang sering memperdengarkan ilmu walaupun ilmu itu sama. Minggu ini judulnya sama, kemarin sama dengan kemarin, dan tidak lelah-lelah dengan niatan tadi. Saya tidak lelah mendengarkan ilmu walaupun sama. Sama halnya kita sholat subuh sama bacaannya, zuhur bacaannya sama. Coba kalau sholat cuma begini saja, Allahu Akbar, sama seperti subuh kemarin, Assalamualaikum, Assalamualaikum misalkan. Kan sama, subuhnya sama, zuhurnya sama, asarnya sama, tapi ternyata yang menjadi beda adalah niatan kesungguhan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingin bersilaturahmi karena Allah mewajibkan 5 waktu, niatan di sini. Begitupun ilmu tadi, ketika sering mendengarkan ilmu yang sama, maka Allah akan berikan jalan mudahnya tadi. Berikan ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman yang sebelumnya cuma pemahamannya mungkin 50% ditambah 60, 70, bahkan bisa melintasi pemahaman orang yang menyampaikan. Ini keberkahan dari majelis ilmu. Sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan berikan jalan mudah, pemahaman berlipat dari pemahaman sebelumnya. Jamaah rahimakumullah. Lumayan mukadimahnya. Saya perkenalkan Ahmadi, saya penghulu Balikpapan Utara, KUA Balikpapan Utara. Yang ceritanya adalah menikahkan orang, itu saja Pak Ustadz. Saya melihat hari ini atau pagi hari ini, malam tadi sudah sampai di malam yang ke-23. Kalau dihitung-hitung, saya lihat kalendernya, karena tidak hitung, loh sudah akhir Ramadan, sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Itqun minan nar, terbebaskan dari api neraka. Ada sepertiga yang ketiga itu kita kenal namanya malam Lailatul Qadar. Hari ini subuh, sekarang ada negara lain yang masih malam, sehingga sering ada pertanyaan, Pak, Lailatul Qadar itu seperti apa sih? Banyak versi cerita-cerita. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun pada waktu malam. Andaikan turun waktu malam, berarti andaikan Arab Saudi malam, di sini masih apa? Siang duluan kita atau duluan Arab Saudi? Duluan kita ya, duluan kita. Nah, dari sekian perbedaan-perbedaan tadi, sehingga dibaca ketika tarawih. Umumnya ketika sudah sampai 15 hari terakhir, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Sehingga tradisi Lailatul Qadar atau nuzulul Quran dikenal saat tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu karomahnya, kemuliaannya lebih utama atau sebanding lebih dari 1000 bulan.
seringkali diartikan amal pada malam itu seolah-olah dilipat gandakan 1000 bulan. Kalau dikali secara matematik kurang lebih 83 tahun. Tapi ulama mentafsiri bukan itu yang diinginkan. Malam tersebut sangat luar biasa. Amal sedikit saja maka akan dilipat gandakan beribu-ribu kali. Inilah tadi paling tidak saya ingin ambil tema Lailatul Qadar dan keluarga sakinah. Nyamakan dengan judul saya yang di KUA saja. Sama-sama kita paham bahwa Lailatul Qadar itu sering diartikan atau tradisi menghidupkan malam Lailatul Qadar diantaranya dilaksanakan sholat sunnah, bahkan iktikaf di 10 akhir Ramadan. Ketika datang ketemu masjid, pengen rasanya berdiam di sana, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat beriktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Kenapa? Orang berdiam di masjid itu dianggap luar biasa, dianggap sunnah. Maknanya adalah sama. Ketika rumah kita di rumah itu rumah sesungguhnya. Di masjid ini berbeda secara status karena rumah ini bukan sekedar rumah, tapi Baitullah, rumah yang khusus didirikan sholat di dalamnya. Bahkan sangkil mulianya, ketika masjid itu ada sebuah tradisi sholat 2 rakaat. Tradisi dulu. Ketika para sahabat itu melihat masjid, melihat musola, bahasa musola sama masjid kurang lebih sama. Musola secara bahasa artinya tempat sholat, masjid artinya tempat sujud. Sahabat ketika melihat masjid rasanya pengen sholat, masuk pengen sholat, masuk pengen sholat, masuk pengen sholat. Sholat 2 rakaat sunnah itulah yang menjadi tradisi sholat tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat ketika melihat masjid. Sehingga orang ketika datang ke masjid tradisinya melihat masjid itu pengen sholat 2 rakaat, kok tiba-tiba pas datang subuh tadi, datangnya ketika qomat, gitu. Kalau nggak qomat ya pasti sholat 2 rakaat. Opsinya ketika datang adalah sholatnya mungkin tadi sebelum adzan dia sholat tahiyatul masjid, setelah adzan sholat qobliyatas subuh. Tapi ketika datangnya sholat sudah iqomah, maka dia datang di belakangnya imam langsung sholat subuh. Ketika kebiasaannya melihat masjid pengen sholat, maka dianggap dia pun sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, menghormati. Andaikan ada waktu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, pasti pun saya akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini tradisi menghormati masjid dengan al-i'tikaf di dalamnya. Sehingga berbeda. Iktikaf di rumah dengan iktikaf di masjid berbeda karena posisinya. Nah, 10 hari terakhir tadi hikmahnya adalah demikian, duduk. Sehingga iktikaf itu seperti apa? Kalau secara fikih, secara definisi, minimal orang dianggap iktikaf berbeda-beda. Yang paling bawah itu adalah ketika dia masuk ke masjid dan duduk berniat iktikaf sholat zikir di dalamnya, tidak ngobrol, maka dianggap sudah iktikaf. Ada yang mengatakan yang kedua, minimal iktikaf itu adalah 1 hari. Nah, saya kembali. Lailatul Qadar tadi identik dengan ibadah-ibadah yang tidak lain adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir. Karena sama-sama kita mengetahui bahwa Ramadan sepertiga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam intensif sekali ketika 10 hari Ramadan iktikaf di dalamnya. Sehingga banyak ulama untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar tadi mengkhususkan amalnya intensif di 10 hari terakhir.
Pernahkah, karena kita masing-masing adalah keluarga, adakah di dalam tradisi masjid ini perempuan iktikaf di dalam masjid? Gerakan-gerakan ayo iktikaf perempuan, adakah gerombolan perempuan masuk di dalam masjid? Saya ingin tanya, ada? Yang ada itu adalah ajakan yang sering saya lihat di masjid-masjid. Ajakan sholat, ayo sholat berjamaah. Sholat Jumat pun mayoritas adalah laki-laki. Masjid sini yang ada adalah perempuan, ada? Ada nggih? Di sebelah situ? Oh, masih ada berarti. Syaratnya perempuan boleh sholat menurut kiai adalah yang sudah tidak, apa bahasanya, sudah tua kalau bahasa tradisi fikih. Iktikaf sama. Saya ingin sampaikan apa, bahwa kita kaum lelaki, perempuan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sering protes. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntung para lelaki itu. Mereka ketika datang tahun perang, mereka diwajibkan perang, semangat untuk datang perang, kalau meninggal masuk ke dalam surga sabilillah. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu orang yang meninggal fi sabilillah itu memberi support atau ngomong tapi tidak didengar oleh kita. Ayo cepat berjuang fisabilillah, karena engkau ketika mati akan mendapatkan tempat mulia sebagaimana posisiku hari ini. Sehingga ada di dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan katakan orang yang meninggal fisabilillah itu meninggal, justru mereka hidup. Dari nalar inilah tadi, orang yang meninggal tadi di alam sebelah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Saking cintanya mereka kepada kita, ayo berperanglah. Andaikan kalian perang mati memuliakan agama Allah, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan seperti halnya aku ini. Itu mereka harapkan. Tadi sebelum ini tadi apa tadi? Tentang apa Pak tadi Pak? Masih ngikuti? Tentang iktikaf ya? Tentang iktikaf, tentang perempuan, tentang fisabilillah. Jalan-jalan Allah. Yang kami maksudkan adalah bahwa iktikaf menghidupkan 10 hari terakhir tadi. Kita hari ini ada. Kita hari ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu sholat subuh, mampu beriktikaf, atau apapun perbuatan baik yang secara kita hari ini laki-laki termasuk saya, hari ini mampu datang karena kita memiliki istri paling tidak. Istri yang sudah mempersiapkan sahur kita, istri yang sudah mempersiapkan celana, pakaian, sarung kita dengan sucinya, istri yang tidak membuat ribet kita, menuntut hal-hal di luar kemampuan kita. Allah settingkan sedemikian rupa, istri kita mempersiapkan sedemikian rupa, sehingga amal-amalnya seorang laki-laki karena disupport oleh perempuan tadi, ketika iktikafnya suami, maka pahalanya istri pun mendapatkan pahala iktikafnya suami. Ini pentingnya pemahaman tentang keluarga tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian daripada tanda-tanda Allah itu ada. Allah menciptakan pasangannya. Kalau melihat ayat surah Ar-Rum ayat 21 ini, melihat istri yang diingat Allah, melihat suami yang diingat Allah. Suamiku ini mau pergi kemana? Ketika perginya mau ke masjid, disiapkan sarungnya, siap mencucikan bajunya dalam rangka. Nih, kalau perempuan benar-benar disiapkan oleh Allah, dia mengerti bagaimana cara mensucikan pakaian suami. Ketika sarungnya suami, ini ketika nalarnya adalah ukhrawi.
Karena Allah itu maha suci, Allah itu siap menerima hal-hal suci. Tidak diterima sholatnya seseorang ketika pakaiannya tidak suci. Ini perkara remeh. Sarungnya seorang suami kena cipratan air kencing misalkan. Ketika kena cipratan air kencing yang sering dipakai sholat, dikumpulkan dalam sebuah bak, kemudian ada air di dalam bak tadi, dicemplungkan sarung yang banyak pakaian-pakaian tadi. Kira-kira bak yang ada airnya, kemudian dicemplungkan sarung bekas cipratannya suami kencing tadi, kira-kira bak tadi menjadi suci atau menjadi najis? Jadinya adalah najis karena ada pakaian, ada air, dimasukin pakaian, dimasukin sarung yang ada najisnya, maka pakaian-pakaian yang awalnya tadi suci kecampuran sarung terkena najis, dicuci. Kemudian dipakailah suami, datang ke masjid, pakaian suami tadi masih mengandung najis. Nah, amal-amal yang sempurna tadi sesungguhnya akan benar-benar diterima ketika seorang istri tadi faham dengan hal-hal demikian. Nah, inilah tadi kaitannya Bapak Ibu rahimakumullah. Sebenarnya perempuan yang protes tadi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntung laki-laki bisa berperang, beruntung laki-laki bisa sholat setiap waktu sebulan tidak ada liburnya. Itu sahabat perempuan. Kalau sahabat perempuan sekarang, perempuan-perempuan sekarang alhamdulillah bonus sebulan libur 7 hari tidak sholat lumayan. Coba laki-laki akan membalas, coba saya juga perempuan ada bonusnya 7 hari haid. Kalau hamil nifas pun juga ada bonusnya. Nah, sahabat perempuan zaman Rasul seperti itu iri terhadap laki-laki dengan posisinya. Tapi jawabannya Rasul adalah, ketika kalian membantu para suami kalian, maka amalannya pun sama sebagaimana amalan suami. Sama halnya kemarin dalam tradisi puasa, orang yang bersedekah al-it'amul lis-shaim, memberi makan orang yang berpuasa, maka orang yang memberi makanan orang berbuka puasa tadi mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Nalarnya apa? Niatan tadi menghormati orang berpuasa, menjalankan ajaran Rasul. Orang berpuasa tetap mendapatkan pahalanya, kita yang memberi sedikit makanan pun mendapatkan pahala yang sama. Ini ketika dikait-kaitkan antara suami istri pasti enak, walaupun istri sholat di rumah. Karena sama-sama di dalam tradisi kita sering diajarkan, mana yang lebih utama sholat jamaahnya perempuan, apakah di rumah atau di masjid? Pasti jawabannya di rumah lebih afdal ketimbang di masjid. Teks-teks hadis banyak. Tapi kan ketika di masjid banyak jamaahnya, secara tren fadilahnya jamaah banyak, pahalanya banyak. Tidak mana yang lebih utama, jamaah yang sedikit atau jamaah yang banyak? Maka pilihlah jamaah yang terbanyak ketika ingin mendapatkan fadilahnya jamaah. Lah perempuan yang di rumah bagaimana? Paling tidak dengan menenangkan perempuan yang ini tadi adalah membantu suami tadi untuk berangkat sholat berjamaah, pahalanya pun sama dengan jamaah di masjid. Atau kalau guru kami sering menyampaikan bukti kerjasama antara suami istri, jangan sampai suami egois berjamaah di masjid, membiarkan istrinya tidak sholat berjamaah. Ya toh? Bapak itu berangkat ke sini jamaah, pahalanya 27 derajat. Lah istrinya begitu bangun, mana bapakku? Sudah berangkat ke masjid. Sehingga untuk mengkombinasikan tadi, bagaimana seorang suami diperkenankan sholat sunnah 2 rakaat, sang istri sholat subuh niatannya. Kemudian suami berangkat ke masjid dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah.
Jangan lupakan istri kita di sana. Istri kita pun sama-sama ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita suami istri di hadapan Allah adalah sama, khalifatullah fil ardi. Orang yang diberi mandat untuk menghidupkan muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja tadi. Tanda-tanda Allah itu ada, Allah menciptakan pasangannya. Sehingga dengan paham tadi, tujuan pasangan kita diadakan. Kita tidak pernah request calon istri kita siapa. Karena di dalam surah yang lain, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah dulu pernah datang pada manusia suatu masa yang dulu kalian itu tidak bisa disebut apa namanya? Dulu 30, 40, 50 tahun sebelum kita lahir, kita itu tidak ada namanya. Ahmadi tidak ada, Muhammad tidak ada, Said tidak ada, dia tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses Allah itu sendiri. Dipertemukan ayah dan ibu kita, menikah, lahirlah kita. Tidak pernah tahu bapak kita siapa, ibu kita siapa, bahkan nama kita pun kita tidak bisa request. Tiba-tiba dikasih nama Ahmad. Yo Jawa lagi, lek sing Jawa. Amunnya orang Banjar pun jadi Banjar Jawa. Amunnya lahir di Balikpapan jadi Jawa, Banjar, Bugis, semua seberataan bisa pandir kayak itu Jawa. Sama kayak saya ini, lahirnya di Samarinda, bahasanya ya Banjar, Jawa, Bugis. Karena ketemu jodohnya wong Bugis, cedek-cedek cara ogi gitu. Nah, sama ketika dipertemukan seorang istri Bugis, saya. Nalarnya adalah dulu istri saya tidak ada, kemudian saya ada, sehingga dengan pemahaman teks ini, istri saya pasti istri terbaik. Doktrinasi istri, suamimu adalah the best suami. Gak ada yang ngalahkan Ahmadi, paling tidak nalarnya kalau ingin suami istri diobrolkan. Laki-laki yang sengaja Allah ciptakan adalah lelakimu, suamimu. Perempuan yang sengaja Allah ciptakan adalah istrimu. Karena kita dulu tidak pernah ada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan. Sampai hidup hari ini pun ada, kemudian pun ternyata Allah hidupkan, pilihkan pasangan hidup kita. Keyakinan kita, Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Maha Mengetahui, Allah itu Maha Pengampun. Yakin semuanya, tidak mungkin istri saya adalah istri yang tidak terbaik. Sehingga dengan kekuatan inilah tadi, kita itu adalah hidupnya berpasangan, yang ayo ketika berpasangan dalam doktrinasi, dalam bingkai keluarga, orang kalau sudah sadar hidup berpasangan, sehingga sering diidentikan hidup berpasangan itu ibarat sepatu kanan dan kiri. Dia akan cantik kalau berbeda, satunya kanan, satunya kiri. Walaupun sama-sama mahal, kalau semuanya kanan, mau pakai sepatu. Ganteng sama ganteng misalkan, atau cantik sama cantik. Memang sengaja dibuat berbeda, tapi menjadi penyempurna. Tujuan ibarat dilangkahkan saya ingin menuju ke sana, maka kadang yang kanan duluan, yang kiri di belakang, kadang yang kiri di depan, yang kanan di belakang. Tujuannya adalah menjadi khalifatullah fil ardi, menjadi hamba, sehingga inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dari pemahaman global ini, sehingga laki-laki ketika melihat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin terhadap perempuan, tidak mungkin seorang pemimpin itu akan menjadikan istri sebagai pembantu. Trennya sekarang saya lihat di KUA, Bapak Ibu protes. Protesnya gini. Ini curhatan ibu-ibu, tidak apa-apa Pak ya. Di sini semuanya ibu-ibunya, bapak-bapaknya kan sudah. Curhatan yang sering datang ke KUA itu adalah ada di dalam doktrinasi secara umumnya orang Indonesia, bahwa uangnya suami, uang suami adalah uang istri,
uangnya istri adalah uangnya istri. Gitu Pak. Kayaknya gitu di sini. Nasibnya bapak-bapak emang seperti itu. Uangnya suami, uangnya istri adalah uangnya istri. Sehingga curhatnya bapak, Pak KUA, saya itu jadi istri bantu ini mulai pagi bangun, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, antarkan sekolah terus. Itu andaikan dijadikan pembantu nggak cukup gaji kita. Malam lagi disuruh mijit lagi, itu tambahannya lagi. Bahkan kalau saya bilang capek mas, langsung si laki-laki bilang, tahu nggak hadis Rasulullah SAW? Ketika dipanggil seorang istri, dipanggil suaminya menuju tempat tidurnya, fa'abad, dan dia menentang untuk datang, maka malaikat melaknatnya, dilaknat lagi Pak Ustaz. Gara-gara ngomong capek mas, karena dari pagi belum istirahat. Loh, hadis dilaknat. Nah, ketika melihat ini tadi, bahwa Allah itu melihat sisi ketakwaan, sehingga muncullah ada di dalam hadis, dalam ayat yang lain, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah kalian wahai suami dengan cara yang ma'ruf. Pas di awal buku nikah, coba buka lagi, wahai suami, pergaulah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, jika suatu saat dalam perjalanan kalian makruh, tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan istri, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi sesuatu yang tidak engkau suka itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah akan jadikan kebaikan-kebaikan yang kalian tidak tahu. Kembali, Allah yang menciptakan, sesungguhnya keburukan-keburukan itu pasti baik kalau orang beriman. Sehingga dalilnya kan hafal, wallahu laisa bidzalamin lil 'abid, Allah itu tidak mungkin zalim. Mungkin gara-gara, ini enaknya orang beriman, gara-gara punya, mau Pak masuk surga ibu? Mau, jawabannya pasti. Kalau menjadi penyebab masuknya surga itu gara-gara istri yang cerewet, mau? Karena banyak cerita masuknya seorang suami atau menjadi walinya seorang suami gara-gara sudah ditempa oleh istri yang cerewet. Nuntut saja, astagfirullahaladzim, sabar kerja keras, gara-gara didoktrin, dilatih setiap hari jadi penyabar, ridho setiap keputusan Allah, ya kan? Gara-gara itu naik pangkat, dia meninggal jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu begini, itu tetangganya ya, satunya kan sama-sama mati, satunya masuk surga, punya istri cerewet. Tahu kayak gini, saya pengen cari istri yang cerewet pastinya, karena tujuan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat nanamnya. Kalau pengen pahala banyak, ayo sering-sering dapat ujian. Orang ganteng itu ujiannya adalah digoda perempuan-perempuan cantik. Lelaki jelek godaannya bukan itu. Oke? Lelaki ganteng, lelaki kaya, godaannya adalah perempuan-perempuan cantik. Kalau laki-laki pas-pasan, godaannya ya nggak mungkin digoda perempuan. Berbeda, sama-sama laki, pasti godaannya berbeda. Sudah 30 menit, sudah kayaknya. Ziwat, konsep keluarga ada 4 paling tidak. Yang ingin saya sampaikan 2 sudah. Rumah tangga itu berkeluarga berpasangan. Rumah tangga itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Yang ketiga adalah musyawarah, sering-sering obrolkan. Seorang suami ketika sadar bukan sekedar pemimpin mutlak, bahwa Allah sudah titipkan perempuan, ketika ingin menuju akhirat, ingin beribadah, ayo diobrolkan, kita ibadahnya di dunia ini modelnya apa. Kalau laki-laki modelnya pengen nikah 2, obrolkan sama suaminya, sama istrinya. Dek, Rasulullah itu nikah istrinya 9. Itu sifat khususnya Rasul. Sahabat itu semua istrinya banyak, ketika masuk Islam 4 saja yang dipisahkan. 4 disisakan, yang lainnya dipisahkan. Itu adalah ajaran Rasul. Misal dengan nalar itu,
maukah dek? Sunnah Rasul loh, misal. Oke mas, berarti kan lah cocok saja toh, carikan. Tapi ketika sang perempuan tidak oke, maka seorang suami pun harus melihat pasangan istri tadi. Istri kita adalah pasangan kita. Bergaul kepada dia adalah sebuah kewajiban. Haram hukumnya menyakiti hati perempuan yang dititipkan oleh orang tuanya tadi. Saya terima menikahi putri bapak. Saya siap untuk menjadi pembahagia istri bapak. Saya akan nafkahi. Jadi boleh nikah dua selama tidak mendolimi istri pertama. Boleh nikah tiga tidak mendolimi istri pertama kedua. Kan seperti itu nalar agama. Sembunyi-sembunyi aja pak, nikah siri saja pak. Ini sudah berbeda dari tradisi nikah yang diinginkan. Nikah itu adalah ingin membahagiakan, nikah itu ingin ibadah, nikah itu ingin mengajak pasangan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan terbaik. Musyawarah, jangan nikah siri 2, 3, 4. Telepon saya, Pak KUA tolong bisa dibantu. Nah, kehebatan KUA itu adalah ada kekuatan wali hakim. Saya informasikan di sini. Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Wali ada 2, ada nasab dan hakim. Hakim cuma 6 di Balikpapan, kota Balikpapan. Andaikan orang tuanya tidak setuju, maka wali hakim Pak KUA. Orang tuanya jauh di Jawa, Pak KUA-nya jadi wali hakim. Orang tuanya hilang, KUA jadi wali hakim. Bapak mamanya hubungan badan sebelum nikah, nyicil seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru nikah, Bapak KUA juga jadi wali hakim. Tidak ada wali hakim kecuali 6 orang di wilayah kota Balikpapan. Hati-hati. Ini tren banyak Bapak Ibu. Ketika saya tanya anak pertama, buku nikahnya Bapak Mama dibawa ya? Iya Pak. Anaknya tidak tahu. Ketika saya buka, bapaknya nikah Januari, anaknya lahir Mei, Juni, Juli, cuma 6 bulan, 5 bulan. Ya sudah, saya cuma diam saja, panggil bapaknya, Pak, kok bisa 5 bulan? Ini percepatan kah, instan kah? Enggak Pak, ini anu. Biasanya nikah siri. Nikah sirinya benar atau tidak? Nah, inilah kondisi-kondisi sesungguhnya. Saya kok sampai cerita tadi. Pun, kondisi cerita tadi di dalam Balikpapan seperti ini sering terjadi. Yang terakhir, ziwat, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan satunya adalah misaqon ghalidha. Wa akhadna minkum misaqon ghalidha. Sungguh-sungguh perempuan itu telah mengambil janji yang kokoh kepada kalian, saling. Istri itu sudah minta janji. Kalau tidak siap menghantarkan istri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan nikah. Karena sudah berani saya terima menikahi. Dulu seorang perempuan itu adalah menjadi tanggung jawabnya ayah dan ibu. Ketika sudah diserahkan dari wali, karena tidak sah wali tadi, pernikahan tanpa adanya wali, maka seolah-olah ngomongnya, ini tanggungan saya, sekarang saya serahkan. Jagalah istri saya, jagalah anak perempuan saya. Inilah janji bahwa nikah itu adalah misaqon ghalidha, sehingga hak cerai itu hanya ada di laki-laki. Kesimpulannya, Bapak Ibu rahimakumullah, karena Lailatul Qadar tadi semangatnya adalah semangat ibadah, kita hidup rumah tangga adalah berpasangan, ajaklah, berterima kasihlah, sering-seringlah matur suwun kepada istri. Terima kasih istriku sudah mencucikan bajuku, sarungku, telah membersihkan tempat ibadahku, karena itu sudah aku buat menjadi perantara untuk menghadap Allah yang Maha Suci. Pahalanya sama sebagaimana pahala yang saya dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah paling tidak kerjasama
kerjasama antara suami melakukan sama halnya pahala istri mengajari putra-putrinya, membersihkan putra-putrinya pun sama mendapatkan pahala yang putar-putarannya sama karena sebuah niatan yang sama, pengen menjadi khalifatullah fil ardi, menjadi orang-orang yang bertakwa di muka bumi. Termasuk hari ini kita berpuasa, kita mengisi puasa kita, menghidupkan puasa kita, pengen memiliki predikat orang-orang yang bertakwa. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan 23 hari ini yang sudah kita lalui benar-benar menjadi sekolah yang benar-benar akan melahirkan orang-orang yang bertakwa, akan melahirkan orang-orang yang peka terhadap sebuah kondisi sosial. Ada orang yang lapar, kita pernah merasakan lapar kita, sehingga ketika selesai Ramadan benar-benar menjadi orang-orang yang terbaik. Yang sakit istri kita, keluarga kita, adik kita, teman kita yang sakit, mudah-mudahan dengan berkah majelis kita hari ini Allah berikan kesembuhan kepada mereka berdua, kepada mereka yang masih diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan Allah istiqomahkan dan diberi jalan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mohon izin, mohon maaf ketika ada salah hilaf di dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah